dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih semangat nih Pak nggih. Bismillah biasanipun nek ajeng buka niku semangat kali nggih. Bahwa saipun yang dihormati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amargi kita taksih dipun paringi yuswa ingkang panjang Pak. Kita taksih dipun paringi kesempatan gesang wonten alam dunya punika, sehingga kita saged kepanggih malih kaliyan bulan Ramadan ing tahun punika. Semangat nanti kita bersyukur kepada Allah dipun paringi kesehatan, sehingga saged nindakaken ibadah siang kanthi sae. Punapa Bapak Ibu kita menika tansah bersyukur tansah dipun paringi kesempatan amargi wonten sebagian sedherek kita ingin tesih siang kalian kita sami Pak. Tesih ngraosaken inggih menika indahnya Ramadan ning ing taun niki boten saged ngraosaken indahnya Ramadan malih amargi sampun Allah pribadi sampun telas jatah gesangipun wonten alam dunya punika. Bapak Ibu ingkang dihormati Allah, judul pengaosan menjelang buka bersama menika ingin menika kita badhe bahas pengaosan ingkang judulipun bahagia bersama Ramadan. Niki Bapak Ibu, perasaan yang pertama kali harus kita rasakan ketika memasuki Ramadan ingin menika ngraosaken manah ingkang bahagia, ingkang gembira, senang sangat Pak saged kepanggih kaliyan Ramadan. Kados dene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku menawi dugi wulan Ramadan maringi kabar gembira dumateng para sahabat. Qad ja'akum Ramadan. Nabi maringi kabar gembira dumateng sahabat. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak. Ini menika bulan ingkang penuh keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Ing bulan Ramadan menika Allah mewajibkan ibadah puasa. Kenapa kita gembira Bapak Ibu ingkang dihormati Allah? Tuftahu fihi abwabul jannah. Ini alasan pertama kenapa kita gembira bahagia, karena di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya Pak. Kita bahagia karena kita semua bercita-cita ingin masuk surga. Dan cita-citanya juga tidak hanya ingin masuk surga sendirian, tapi ingin masuk surga bersama seluruh anggota keluarga, bersama seluruh orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, anak kita, cucu kita. Ini harapan kita terbesar Pak. Mlebet swarga sesarengan kalian keluarga, sanak sedulur kerabat sedanten ingkang kita tresnani. Bahkan kita bercita-cita mugi-mugi sedaya tiyang menika menawi Ramadan dipun gamelaken anggilipun ibadah, dipun gamelaken anggilipun amal saleh, dipun gamelaken salat malam. Pak Bu, kita nek menawi salat malam, salat tahajud di luar Ramadan berat banget. Di bulan Ramadan alhamdulillah dipun mudahaken semangat. Bahkan kita sami biasanya ikut tarawih boten pernah bolong iki. Nek boten saged tarawih teng masjid wonten griya. Kadang saking semangatipun
Padahal tarawih itu hukumipun apa, Pak? Sunnah sing wajib terkadang malah dipodewaaken, dilarengan. Ini kita semangat. Dipun gamelaken maos Al-Qur'an sing biasane menawi boten Ramadan itu boten maos Qur'an, Ramadan masyaallah maos Al-Qur'an. Sing biasane menawi sanes Ramadan nggih sedekahanipun nggih niku napa biasanipun meningkat menawi bulan Ramadan. Dipun gamelaken ibadah Bapak Ibu. Sehingga kita bersyukur ya Allah, mengucapkan alhamdulillah karena telah dimudahkan ibadah dan beramal soleh. Wa yughlaqu fihi al-jamin. Niki alasan apa kali, Pak? Kita bahagia ning bulan Ramadan menika akan di pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Para ulama menjelaskan maknanya. Pintu neraka ditutup maknanya adalah kemaksiatan di bulan Ramadan itu lebih sedikit jika dibandingkan dengan selain bulan Ramadan. Terus betul? Bapak bener nek tiyang niku nggih ajeng maksiat ngomong di siang itu kan biasanya pun apa Pak Bu, siang lemes terkadang tiyang niku daripada maksiat mending apa Pak? Mending film nih, sari. Terusipun puasanya, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah nih. Langsung. Akhirnya pun wirid bar sahur ngantos maghrib ibadah terus. Alias sari terus film nih. Ibadah terus nih apa? Boten salat zuhur, boten salat asar. Nah menikah. Bapak Saiful ingkang dihormati Allah. Pramila tiyang ingkang tumindak dosa lan maksiat. Alhamdulillah Ramadan katasin minum-minuman keras. Ramadan katasin judi. Ramadan katasin apa Pak? Zina. Alhamdulillah. Itu dosanya akan dilipat gandakan. Dosa kok dilipat gandakan ya Pak? Tambah kathah dosanipun. Karena menodai kesucian bulan Ramadan. Ini nama kita gembira anak pintu neraka ditutup. Nomor 3, kita gembira anak kita Bapak Ibu wasufidatis syayatin. Tughadu fihi syayatin. Kita gembira di bulan Ramadan karena setan-setan dibelenggu. Setan dipun rantai. Para ulama menjelaskan maknanya adalah setan dibelenggu berarti tidak leluasa, tidak bebas menggoda manusia. Terus yang menggoda ini apa Pak Bu? Boten bebas, boten leluasa. Sehingga apa? Kita bersyukur amargi setan menika dipun belenggu. Godaan pun boten kados ini selain pun bulan Ramadan. Ini ya kita gembira. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Kita tambah gembira amargi ing bulan Ramadan niku ada sebuah malam yang dinamakan malam apa? Lailatul Qadar. Kenapa Pak kita gembira? Karena malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan, 1000 bulan itu pinten tahun Pak? Penghitung dereng? Dereng? Perkiraan pinten? 82, sekian tahun. Pinten Pak? 82 atau 83 tahun. Itu terkadang melebihi umur kita. Terus badan. Terkadang yang ikut ditimbali Allah miswanipun 60 tahun, enten ingkang 70 tahun, enten ingkang 75, enten ingkang 80. Sehingga Lailatul Qadar kadang melebihi usia manusia. Niku apa? Keutamaan ingkang agung sangat.
sehingga rugi sangat malam Lailatul Qadar kok diisi napa? Diisi maksiat, naudzubillah. Termasuk merugi malam Lailatul Qadar kok dipun isi napa? Sare wiwit isya ngantos subuh. Rugi boten? Rugi sangat. Kanjeng Nabi kelawan 10 hari terakhir mengecangkan ikat pinggangnya. Maksudnya apa Pak? Bersungguh-sungguh anggenipun apa? Mencari Lailatul Qadar. Sebagian ulama menjelaskan mengecangkan ikat pinggang maksudnya tidak menggauli istri beliau. Karena iktikaf bersungguh-sungguh mencari keutamaan Lailatul Qadar. Bayangkan Pak, kalau beribadah pada malam tersebut itu seperti apa? Beribadah 1000 bulan, bahkan lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan dari kebaikan untuk mendapatkan keutamaan bulan Ramadan, maka dia telah diharamkan dari bulan tersebut, dari bulan Ramadan. Nah, ing hadis menika Kanjeng Nabi maringi motivasi, maringi semangat dumateng para sahabat. Ini datang Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu di dalamnya. Apa Pak? Ada malam lebih baik dari 1000 bulan. Semangatlah dalam mengejar kebaikan, mengejar amal soleh. Kamilah Bapak Ibu yang dihormati Allah, ini perasaan kita gembira. Ini pun apa? Gembira amargi kita mlebet bulan suci Ramadan ingkang dipun istilahaken musim penghujan bagi bapak tani. Permaya rendeng ya Pak. Nek rendeng boten nanam, boten nandur, rugi boten? Rugi sekali. Pak tani itu menanami wayang rendeng, musim penghujan kok gak menanam padi, gak menanam jagung, gak menanam singkong, gak menanam kacang. Tanahnya dibiarkan begitu saja Pak, gak diolah. Itu petani yang rugi. Punya tanah kok gak diolah, itu namanya rugi. Semangat rugi. Tiang ingkang beriman mlebet musim Ramadan, musim ibadah. Ini Ramadan itu musim ibadah. Kok boten purun ibadah, boten purun beramal soleh. Niku ibaratipun kados dene petani, musim rendeng penghujan kok boten nanam kesaenan. Pak Bu, bapak tani nek boten nanam, mengki sik badhe diunduh napa? Sik badhe dipanen apa, Pak? Ini boten wonten. Sehingga apa? Seorang petani yang tidak menanam di musim penghujan akan merugi. Demikian juga orang beriman yang tidak menanam kebaikan di bulan Ramadan akan merugi. Kata ini, sehingga musim ibadah semua kita tidak akan habis saestu. Bapak Ibu yang dihormati Allah, semangat ugi kita merasakan bahagia ing bulan Ramadan itu apa Pak? Sebabipun amargi kita saged nglampahi ibadah siang. Lan ibadah siang ngendikanipun Kanjeng Nabi menika apa? Alaika bisyam fa innahu la misla lahu. Hendaknya engkau berpuasa. Karena puasa itu adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Masya Allah, ibadah yang tidak ada apa tandingannya. Bahkan ibadah siang itu pahalanipun boten terbatas. Nek amal menawi amal soleh sanesipun Pak,
dari 10 sampai 700 kali lipat. Al-hasanatu bi asri amsalihha. Bahkan apa yang doa ila sab'i mi'ati dhikrin. Amal kebaikan dilipat gandakan dari mulai 10 sampai 700 kali lipat. Illa saum, kejawi siam, kejawi puasa. Fa innahu li wa ana ajzibihi. Allah berfirman dalam hadits qudsi, puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Pahala ingkang boten terbatas. Sebabipun apa Pak? Pahala puasa itu boten terbatas. Para ulama menjelaskan pahala puasa itu tidak terbatas karena di dalam ibadah puasa terkumpul apa Pak? Berbagai macam kesabaran. Pak Bu, kita menjadi pengindahan ibadah puasa dengan ada 3 kesabaran. Sabar ingkang sepindah apa? Sabar menjalankan ketaatan. Nomor kali sabar nebihi maksiat, nebihi awisanipun Allah. Nomor 3 napa Pak Bu? Sabar nampi takdiripun Allah. Nampi napa takdiripun Allah, sabar merasakan lapar dan dahaga. Sabar nalikanipun lemes ngelak lan duwe. Sehingga pahala sabar menika Allah ngendika wonten Al-Qur'an, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bapak Ibu yang dihormati Allah, pilih tiang-tiang ingkang bersabar niku badhe dipun sempurnaaken pahalanipun tanpa hisab, tanpa batas. Pahala sabar tidak terbatas. Niku nedahaken bilih kesabaran itu tidak ada batasnya. Isbiru wa sabiru, terus bersabar. Kadang-kadang ternyata bilang, wah Mas, kesabaranku sudah habis nanti kali. Artinya apa nih? Wah, kesabaranku sudah habis. Betul sakit nah emosi mana nih? Bahasanya pun kita nih, apa perintahkan lari-lari, nak cepat mandi kok. Di perintah 3 kali nggak mandi akhirnya pun apa Pak? Doain apa? Untuk nah, itu kenapa Pak? Tidak sabar. Siang-siang boten kenging emosi, boten kenging marah nggih. Amargi siang niku melatih kesabaran. Bahkan nek kita siang niku istilahipun dijak adu nggih. Dijak apa bertengkar, dipun ajak berkelahi, nggih. Fa in sabaka ahadun, kalau ada orang yang mencela kita, mengejek kita, ngajak berkelahi, maka petunjuk dipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW, jangan diladeni. Bahkan kalau ada yang ngajak ribut Pak, siang-siang ngajak ribut, kan bener Pak? Nah, pengaruh dari bapak kan ibu, dan kita siang-siang bener ribut. Jika ada yang ngajak berkelahi, ngajak ribut, fakul ini mru'un shahim, maka katakanlah saya sedang berpuasa. Ini Pak. Yang apa ngajak ribut, ngajak berkelahi, katakanlah saya sedang berpuasa, saya nggak mau meladeni ajakanmu. Ini kalau Pak berarti yang itu sabar. Nek kalau dipancing-pancing emosi ini, nanti kok emosi, berarti itu dari sakit mengendalikan emosi itu. Pak Bu, sehingga kedah kita latih kesabaran kita sami, melatih
kegembiraan yang berikutnya. Kenapa kita bahagia di bulan Ramadan? Salah satu sebabnya adalah bulan Ramadan niki kesempatan kangge kita sami kangge meraih ampunan Allah. Kak Bu, niki kesempatan kita meraih maghfiratullah, ampunanipun Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang di luar bulan Ramadan merasa berat, merasa susah mendapatkan ampunan Allah, maka carilah ampunan Allah di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan. Sehingga Bapak Ibu, bulan Ramadan itu bulan memperbanyak kata-kata mengucapkan apa Pak? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Bapak Ibu, nyuwun sewu nggih, daripada kita ngelamun ya Pak nggih. Ngelamun pikirannya melayang kemana-mana. Lebih baik apa Pak? Istighfar. Ketika naik motor, naik kendaraan, istighfar. Ketika berangkat ke masjid, istighfar. Pulang dari masjid, istighfar. Menunggu berbuka, istighfar. Kalau hari-hari bulan Ramadan kita penuhi dengan istighfar, itulah orang yang beruntung. Itulah orang yang insya Allah akan mendapatkan ampunan Allah. Al-Imam Hasan Al-Basri pernah menjelaskan ini, sebagian ulama, perbanyaklah istighfar di tempat-tempat perkumpulan kalian, di meja makan kalian, di jalan-jalan kalian. Intinya perbanyak istighfar dimanapun saja, kapanpun saja, karena kita nggak tahu kapan ampunan Allah itu akan turun. Nah, kemarin Bapak Ibu kita sami sampun mangertos inggih keutamaanipun istighfar. Nggih. Riyen enten ingkang mengadu kalian Hasan Al-Basri, mengadu kemiskinan. Wahai Imam, saya miskin, saya nggak punya harta, rezeki saya baru mampet, baru seret kerannya itu Pak, keran itu rezeki dan boten ngalir. Napa Pak solusinipun? Istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwal Allah badhe memperbanyak harta, memperbanyak rezeki orang yang rajin istighfar. Wa yumditkum bi amwali wa banina, bahkan Allah akan memperbanyak anak keturunannya. Ini saat ini pripun Pak? Turun mboten? Gadah putra kathah. Oh, nek aku nek kula Mas cekap kalih mawon. Dua anak terusipun lebih baik nggih. Halo Pak. Niku kapan ini pun kambing, ini saya pun kambing. Ini berkampung kambing betul ini. Betul ya. Berarti kalah kali selain pun yang jalan ini. Kalau secara ajaran syariat Islam, umat Islam ini dianjurkan agar punya keturunan yang banyak Pak. Wa ini mukasilun bikumul umam. Kanjeng Nabi itu remen sangat menawi jumlah umatipun kata. Bahkan kanjeng Nabi menjurakan tazawwaju al-wadud al-walud, nikahilah wanita yang penyayang dan wanita yang subur. Subur itu apa? Subur itu bukan berarti gemuk ini. Subur itu maksudnya apa? Banyak keturunannya. Bila prinsipipun yang jangan ini apa? Banyak anak, banyak rezeki. Sehingga jangan sampai nanti kalau banyak anak
Kalau nanti banyak anak mas, bagaimana ngasih rezekinya? Bagaimana menyekolahkannya? Kadang ada pikiran-pikiran yang menghantui Pak. Was-was, khawatir. Nanti kalau banyak anak, nanti gimana bayaran sekolah? Nanti bagaimana ngasih rezekinya? Padahal tidaklah setiap anak yang lahir melainkan Allah sudah jamin apa nih kon? Rizki pun. Sehingga sebenarnya pun Pak, banyak anak banyak rezeki. Banyak anak itu apa Pak? Banyak yang mendoakan kita Pak. Masya Allah. Nek ganti sedanten ya, nek soleh sedanten. Boten soleh malah mungkin kata ingkang menuntut, kata ingkang menuntut akhirnya menjadikan orang tua masuk neraka. Gara-gara anaknya menuntut, ya Allah saya masuk neraka gara-gara gak dididik sama orang tua saya ya Allah. Nah ini gimana sih toh? Istighfar memperbanyak rezeki, memperbanyak keturunan, apa Pak? Menjadi sebab berkah rezeki. Lanjut yang termuji ingkang nawa, ingkang mengadukan layan Imam Hasan Al-Basri, sehingga ya Imam saya sudah lama menikah belum punya anak. Ini kunci ini pun apa? Istighfar. Atau kekeringan, kemarau panjang, belum turun hujan. Solusi pun apa Pak? Istighfar. Ingkang tesih jomblo dereng nikah padahal penawa pun pados awal-awal pun berusaha ning dereng dugi jodohipun berprasangka baik kepada Allah belum waktunya datang ning apa ngata-ngatakan istighfar insyaallah jodohnya segera datang. Bahkan apa Bapak Ibu, kesulitan hidup, kesusahan hidup itu jalan keluarnya adalah istighfar. Kami lah kita sami semua ngata-ngata istighfar. Insyaallah apa? Niku badhe apa Pak? Badhe pikantuk keberuntungan. Wa maka Allahu mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun. Semangat kita Allah enggak akan mengadab, Allah enggak akan menyiksa suatu kaum yang istighfar. Jadi istighfar itu bisa menyelamatkan seseorang dari adab Allah. Sehingga menarik kali bahasanya Quran musibah Pak, musibah banjir, nopo tsunami, nopo gempa, nopo tanah longsor, tiang ingkang memperbanyak istighfar, insyaallah Allah badhe paling perlindungan, Allah badhe nyelamatkan. Ini sehingga syahrul Ramadan syahrul maghfirah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. Kita gembira karena bulan penuh ampunan, sehingga kita maksimalkan apa istighfaripun. Nyuwun sewu. Kanjeng Nabi niku saged dinten istighfaripun berbeda Pak. Tidak? 100? Nggih, laras. Sebagian riwayat 70 kali, sebagian riwayat lain 100 kali nggih. Tidak kurang dari 100 kali Pak. Padahal Kanjeng Nabi niku maksum terpelihara dari dosa nih. Kanjeng Nabi niku sudah diampuni dosanya ya, lalu dan yang akan datang niku istighfarnya lebih 100 kali. Dan kita sami Pak, saben dinten istighfaripun ping pinten? 15 kali Mas. 15 kali itu apa? Tiga setelah kena waktu nih, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Mungkin apa? Isya nih, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pinggang sambitan 15 kali. Padahal apa? Kita sakit ratusan kali, bahkan mungkin 1000 kali pun bisa. Menaik apa? Kita merasakan menjadi longgar, nonton kegiatan. Ajeng mos Al-Quran kok dihapus. Mungkin berkesel ya Pak nih.
Wah, suaraku nek Mas, ngoten nggih. Niki nggih, Ramadan niku nek kesel maos Quran sampai nggih saged zikir. Nggih, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Saged apa Pak? Saged istighfar. Itu nggih. Niku alasanipun kita bahagia amargi bulan Ramadan menika kesempatan kangge meraih ampunan Allah. Orang yang merugi, orang yang celaka adalah orang yang bertemu Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Niki cilaka, rugi dunia akhirat. Sehingga kita telah berusaha untuk mendapatkan ampunan Allah. Selanjutnya, kenapa kita gembira di bulan Ramadan ini? Karena bulan Ramadan ini menikah apa? Kesempatan untuk terbebas dari api neraka. Kanjeng Nabi pernah nantikan wonten hadis riwayat Hasan. Inna lillahi fi kulli yaumin utaqa'a minan nar fi syahri Ramadan. Kanjeng Nabi paling nantikan sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Napa? Allah bebaskan beberapa tiang saking siksa api neraka setiap hari di bulan Ramadan. Jadi setiap harinya ada beberapa orang yang sudah Allah jamin terbebas dari siksa api neraka. Sehingga kita mengatakan doa Allahumma ajirni minan nar. Bahkan Bapak Ibu yang dihormati Allah, ibadah siang napa keutamaan ibadah siang? Ketika Kanjeng Nabi, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifan. Barang siapa berpuasa satu hari saja, berpuasa di jalan Allah, ikhlas karena Allah, maka Allah akan menjauhkannya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun, Pak. Masya Allah. Sejauh apa, Pak? Perjalanan 70 tahun. Hadis sahih riwayat Bukhari. Sehingga ini pun kita gembira sangat, bahagia di bulan Ramadan karena pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, ada malam Lailatul Qadar. Bulan Ramadan kesempatan bercocok tangan semangat rugi, kesempatan meraih ampunan Allah dan kesempatan dibebaskan dari api neraka. Bapak Ibu yang dihormati Allah, ingkang dados penutupipun bilih bulan Ramadan niku singkat sangat. Ayyaman ma'dudat. Bulan Ramadan niku singkat sangat, Pak. Iki kok asal niku, Pak. Kita bilang 6 Juli ya ini. Kapan ini? Nanti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ini. Ahad ini. Singkat sangat. Niku maringi pelajaran dumateng kita sami pilih panggesangan wonten ngalam dunya niku nggih singkat sanget, Bapak Ibu. Amargi napa? Amargi Kanjeng Nabi sampun paring dawuh njelasaken umur rata-rata manusia. Ketika Kanjeng Nabi akmaru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku itu rata-rata umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Pak Bu,
Dengan kita ini nek lebih saking tidak 60 tahun 70 tahun berarti bonus ya. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, maka dikira rata-rata sakniki sekedhik sangat ingkang lebih dari 60-70 tahun. Nggih. Amargi namanipun kematian itu boten mengenal usia nggih. Napa malih zaman pandemi virus corona banyak yang meninggal 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, dikatah di bawah 60 tahun, dikatah yang meninggal dunia. Sehingga kita kesan wonten ngalam donya niku singkat, Ramadan niku singkat. Sehingga Bapak Ibu, monggo kita sami dadosaken Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik daripada Ramadan yang sebelum-sebelumnya. Kita usahakan Ramadan tahun ini langsung sae tinimbang Ramadan ini pun. Lagi Bapak Ibu sehingga supados kita maksimal anggenipun dinaken bulan Ramadan waktu kita boten mangertosi. Boten mangertosi saged kemawon Ramadan tahun ini bisa jadi menjadi Ramadan terakhir kita. Karena yang namanya umur gak ada yang tahu, Pak. Meskipun kita selalu berdoa, ya Allah berikanlah umur yang panjang, umur yang barokah, sehingga bisa memperbanyak amal soleh, memperbanyak bekal, memperbanyak sangu, memperbanyak pahala. Ning sepindah malih ingkang naminipun umur boten mangertosi. Sehingga semoga kita maksimalkan, mugi-mugi kita diparingi kemudahan, taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sadar bila akan bulan Ramadan ing tahun punika kanthi saestu kanthi sebaik mungkin nggih. Allahumma amin. Mugi-mugi kita diparingi kemudahan anggenipun nindakaken ibadah siam lan tarawihipun. Mugi-mugi dipun damelaken anggenipun maos Al-Qur'an lan mugi-mugi kita saged menikmati hari-hari indah di bulan Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kita doakan saudara-saudara kita yang di bulan Ramadan ini yang diuji oleh Allah dengan musibah ini. Kita doakan mudah-mudahan diberi kesabaran, segera dientaskan dari musibah. Apalagi saudara kita yang ada di Palestina, di Suriah, di daerah konflik ingkang berbuka niku napa susah untuk berbuka saja susah, untuk sahur saja susah. Kita doakan semoga Allah menjaga mereka dan mencukupi mereka. Semoga kita binakan menjelang berbuka mereka kanthi memperbanyak doa-doa Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi bermanfaat. Wonten kekiranipun yang apunipun pangapunten. Wa nasallallahu ta'ala al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina fa akhirul kalam.